Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pagi yang indah. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan pagi ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat datang, mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya mengundang dengan penuh sukacita, kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menyembah Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, ketika kita masuk ke dalam ruangan ini, tentu banyak hal yang kita rasakan. Banyak hal yang kita alami dengan berbagai macam profesi kita. Ada yang setiap harinya di ladang, mungkin ada yang sedang bekerja, baik yang di kantor, di perusahaan. Tentu banyak beban pikiran, tekanan, capek dan lelah. Tapi saya percaya ketika kita masuk ke dalam ruangan ini, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dapat memperoleh kekuatan yang baru. Mari jemaat Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, naik dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita agungkan Tuhan lewat pujian kita. Kita mau serukan nama Tuhan. Mari kita gunakan kekuatan suara, tangan, dan kaki kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita katakan, bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, akan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, takkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali lagi.
Biarlah semua pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan menjadi renungan buat kita. Biarlah manis yang kita dengar. Biarlah hati kita bersuka di dalam Tuhan selama hidup kita. Biarlah kita gunakan hidup kita hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Manis kau dengar. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Dan pujian ini menjadi renungan buat kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah manis kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karena. Doa pembukaan oleh Evangelis Juari Lugan SPD. Benar ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan,
buat setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini itu karena kemurahan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini kami dari anak-anak ketebusan-Mu ya Tuhan, berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan layak kuduskan kami ya Bapa. Biarlah segala pujian yang kami naikkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan ambil pelayanan pada pagi hari ini. Itu juga untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka persekutuan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman kita yang terdapat pada nomor 189, dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemas, jauh dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan diriku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan, bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sungguh Yesus hampir datanglah, akan bangkit semua saleh. Aku juga kekal sertanya, puji nama Al-Masih. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, di sini ada kesaksian kepada seluruh perkarya. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian pujian. Cek 1, 2. Ya, yang merasa berkarya dalam ruangan ini, supaya bisa mengambil bagian di depan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman. Yang merasa berkarya, silakan maju.
Depan. Ya, 266. 123. 266. Ya, puji Tuhan. Inilah adanya perkarya. Dengan sukacita akan memuji Tuhan pada hari ini. Ya, inilah semangat perkarya, bergeser. Inilah semangatnya dan sukacitanya perkarya. Sudah lama tidak tampil. Ya, mudah-mudahan dengan tampilnya perkarya memuji Tuhan pada hari ini ada semangat dan sukacita, terutama untuk merayakan perayaan Natal tahun dan tahun baru tahun ini. Ya, kami akan memuji Tuhan. Puji Tuhan dan terima kasih untuk kesaksian pujian yang sudah disampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Suryati Udau MTH. Namun sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada BPJ membacakan bahan doa. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk membacakan beberapa tambahan pokok doa syafaat Minggu pagi tanggal 24 Oktober 2021. Jemaat Tuhan yang sempat melaporkan diri yang dalam keadaan sakit, Juana, Chelsea, Sinan Aniritya, Ismail Pelong Balopino, Jos Pelentik, Sinan Melda, Sinan Angelo. Yang dalam pekerjaan, Taman Sopena, Taman Nio, Yoel, Novita, Tony, Yosia, Tewan, Taman Lai, Sinan Lai, Riki,
Jani Tirsana, Meli, Heri Hendra, Oskaria, Taman Jani Yosep, STEM. Yang dalam pendidikan, Senia, Ecer, Nesa, Nio, Dwi, Leoni, Rafael, Iing, Pipi, Juana, Novilia, Elsie, Jepri, Neri, Albi, Diki, Chelsea, Rizky, Sergius, Devi Nawati, Ani, Chelsea, Wandi, Alung, Yepta, Keisha, Kevin, Suling, Ulan. Jemaat Tuhan yang mengucap syukur, keluarga Balopuni atas kesehatan, keluarga Pelaring atas pimpinan Tuhan, keluarga Pahim atas pimpinan Tuhan, Repan atas kesembuhan, Balurut atas kesehatan, Sinan Jani Yosep atas pertolongan Tuhan, Bima atas pimpinan Tuhan, keluarga Taman Debi atas pertolongan Tuhan, keluarga Arianto Simanjutak bersyukur atas lahirnya seorang putri dengan keadaan selamat, keluarga Taman Riko atas kesehatan, keluarga Taman Ari Lebau atas pimpinan Tuhan, Pebaun atas kesehatan. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pengucapan syukur dari satu keluarga 500.000, keluarga Peleding 100.000, Pemaring 100.000, Balopuni 100.000, keluarga David 200.000, Puka 100.000, Sinan Ana 50.000, Pejalung 110.000, Balo Pelawang 100.000, Pedani 300.000, Peluyan 50.000, Pima 30.000, keluarga Pinut 1 juta, Balo Piling 160.000, Pedium 300.000, Sinan Ipung 50.000, Pelong 100.000, keluarga Lukas Legi 150.000, keluarga Irianto Simanjutak 100.000, Balopino 200.000, Upang 100.000, keluarga Pasa 100.000, Inai Pebaun 100.000, dari satu keluarga 4 juta, keluarga Panyek 70.000, Sinan Kevin Didi 50.000, Pirim 50.000. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan sepersepuluhan, Pani 400.000, Sinan Riko Thomas 1 juta, Pido 120.000, Piong Use 250.000, Balurut 275.000, dari satu anggota 170.000, keluarga Taman Juana 710.000, Pima 60.000, Balopiran 150.000, keluarga Dionysius Edi 500.000, Sinan Nando Bastian 400.000, dari satu anggota 275.000, Dorcas 128.000. Persembahan lain-lain di sini ada persembahan ibadah Minggu sore tanggal 17 Oktober 75.000, persembahan ibadah sekolah Minggu 17 Oktober 20.000, persembahan ibadah remaja tanggal 15 dan tanggal 22 Oktober 64.000, persembahan ibadah perkarya tanggal 23 Oktober 85.000, persembahan ibadah Kamis malam 75.000, persembahan ibadah pemuda tanggal 23 Oktober 53.000. Demikian beberapa tambahan pokok doa syafaat untuk pagi ini. Kepada hambanya kami persilakan. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang telah menjaga dan memelihara kami hingga saat ini. Bahkan Engkau Allah yang telah memberkati kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hari ini kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan. Pada hari ini ada yang memberikan persembahan sepersepuluhan. Ada yang memberikan persembahan khusus.
Kami percaya bahwa semuanya karena berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Betapa kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hamba hanya bisa berdoa. Kiranya Engkau terus akan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga di dalam pekerjaan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa. Kalau ada jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan maupun berulang tahun kelahiran, kami mohon agar Tuhanlah yang memberkati dan menolong mereka. Sebagaimana Engkau telah memelihara dan menuntun perjalanan kehidupan mereka di masa lalu. Hamba berdoa kiranya Engkau juga yang akan terus memimpin mereka, memberkati mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan hari-hari ke depan dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala beserta asisten dan seluruh keluarga, juga badan pengurus jemaat, pengurus organ. Kami mohon agar Tuhan memberkati kami sekalian di dalam pelayanan yang dipercayakan untuk kami lakukan. Memberikan kami hikmat dan kuasa, memberikan kami kerjasama yang baik. Sehingga melalui pelayanan kami sungguh Engkau dipermuliakan. Jemaat Tuhan terus boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk program pelayanan yang ada di dalam jemaat kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh program yang ada di dalam jemaat kami. Sehingga semuanya dapat berjalan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, menolong orang-orang tua kami di dalam menjalani kehidupan di masa tua mereka. Agar mereka tetap menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka menyadari bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan mereka. Engkau menolong mereka agar mereka tetap percaya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang mengandung. Kami mohon agar Tuhan juga memberkati. Tuhan memelihara mereka hingga waktunya dapat melahirkan dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan masing-masing. Baik yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pegawai negeri, wira swasta. Kami mohon agar Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga apapun yang dikerjakan, mereka mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami di dalam pendidikan. Mohon agar Tuhan memberkati dan menolong mereka, agar mereka dapat belajar dengan baik. Sekalipun ada tantangan dalam belajar hari-hari ini, kami mohon agar Tuhan memberikan mereka semangat untuk belajar, memberikan mereka hati yang serius untuk belajar, sehingga mereka menjadi pribadi yang berhasil di dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Baluulan, Maring, Pulau Mulia, Taman Lili Julius, Bapak Pendeta Kaleb Usad, Rip Kasung, Sinan Baun Iling, Bapak Martinus Libang, Ratna Angun, Pebungan, Pesulau. Juga kami berdoa untuk Joanna, Chelsea, Sinan Ani, Rid. Kami juga berdoa untuk Ismail, Pelong, Belpuni, Jos, Pelentik, Sinan Melda, Sinan Angelo. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka. Engkau Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya kami berseru memohon pertolongan-Mu atas kehidupan mereka.
Nyatakan pertolongan-Mu. Tentu mereka membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan. Tentu mereka ingin sembuh dari penyakit yang mereka derita. Bahkan ada yang bertahun-tahun di dalam penderitaan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau nyatakan kuasa di dalam kehidupan mereka. Namun sekiranya Engkau masih mengizinkan mereka untuk mengalami penderitaan sampai hari ini, hamba memohon kepadamu ya Tuhan, beri mereka kekuatan untuk menanggung rasa sakit yang mereka derita. Memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka hati yang selalu bersandar penuh hanya kepadamu, berharap dengan sungguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk para penginjil kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati dan menolong mereka di dalam pelayanan, agar mereka dapat melayani Tuhan dimanapun mereka berada, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu, dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab pelayanan dengan hati yang tertuju hanya kepadamu saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk badan pengurus daerah kami, daerah KN Hilir. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka. Dalam waktu-waktu ini mereka sedang berkunjung ke jemaat-jemaat di dalam pelayanan. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka, Engkau menopang mereka dalam pelayanan. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintahan kami yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Juga pemimpin kami yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, agar mereka dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dengan hikmat yang daripadamu. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kota di mana kami berada, agar kami boleh hidup di dalamnya dengan sukacita, dengan rasa aman. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami mohon agar Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong mereka, agar dapat melaksanakan semua tugas, tanggung jawab dengan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. TNI, Polri, kami mohon agar Tuhan memberkati mereka. Dengan pertolongan-Mu saja mereka dapat melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan untuk mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk aparat desa kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati seluruh perangkat aparat desa kami, pengurus adat, ketua-ketua RT, BPD, kami mohon agar Tuhan memberkati, agar mereka semua dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan untuk dikerjakan, membawa dampak yang baik untuk desa kami di Tengkapak ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami butuh pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami telah memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah seluruh persembahan yang telah diberikan berkenan di hati-Mu. Dan sekali lagi hamba memohon kepadamu, Engkau sumber berkat untuk kami sekalian ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan terus memberkati kami sekalian. Apapun yang kami kerjakan, apapun usaha kami, Tuhan menjadikannya berhasil. Izinkan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Suryati Udaw yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita naikkan pujian kita, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Tuhan dekat di hati kita.
Dan Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kepada Bapak Gembala. Itulah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami rindu akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami, agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan kita bertemu kembali. Sepanjang sepekan kita jalani tentu bersama dengan Tuhan. Dalam suka duka tentu kita alami, tapi kita percaya kuasa Tuhan lebih besar menolong memelihara kita sehingga pada saat ini kita ada di tempat ini untuk menyembah, bersyukur dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 11
Injil Yohanes pasal 11, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-25 dan 26. Dari Injil Yohanes pasal 11, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan, mari memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di ayat yang ke-25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-26. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan doa kita kepada Tuhan. Pada saat ini saya bawa kita belajar dengan tema jawaban doa tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, jawaban doa tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang itu terjadi kalau kita mendengar kata tidak sesuai, ya tentu dalam doa kita itu sering terjadi. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan dalam doa kita, ya tentu banyak hal yang ya mungkin menurut kita Tuhan mau seperti ini ya. Tetapi Tuhan nyatakan yang lain. Malahan yang kita doakan malah dipanggil Tuhan, ya. Padahal kerinduan kita, doa yang kita naikkan supaya Tuhan berikan kesembuhan yang seperti semula. Tapi kenyataannya Tuhan melakukan yang lain. Sehingga tidak sedikit orang komplain dengan Tuhan, tidak sedikit orang mengatakan Tuhan tidak mendengar doa, ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kisah Lazarus ini, ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Lazarus pada saat itu sedang dalam keadaan sakit keras, ya, kritis. Sehingga dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan Lazarus benar-benar mati, ya, itu sudah. Seperti yang saya katakan, kadangkala itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita mau mendoakan minta ini, nyatanya Tuhan lakukan yang lain. Sehingga membuat hati kita terasanya, mungkin ke Tuhan mendengar doa saya. Apa sih salah saya? Ada ke Tuhan, sehingga kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Sehingga kita beralih kepada yang lain. Mencari pertolongan yang lain. Ya, banyak orang yang seperti itu. Sehingga mengkecilkan kuasa Tuhan. Dan kita akan melihat kembali dalam nas kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat singkat cerita dalam kisah Lazarus ini, dia benar-benar mati dalam kisah perjalanan dalam nas pembacaan kita ini. Ya, jelas ukuran manusia bahwa perbuatan Yesus tidak sesuai dengan harapan. Ya, karena Yesus sudah mendengar dari kedua saudaranya, ya, saudara yang engkau kasihi, Lazarus yang sedang sakit. Ya, harapan kedua saudaranya ini Marta atau Maria supaya datang pada saat mereka dua panggil Yesus hadir pada saat Lazarus sakit. Menjamah atau doa untuk dia sembuh, itu maksud.
harapan sebagai manusia, sebagai mewakili kita sebagai manusia. Tetapi kenyataannya Yesus malah pergi melanjutkan pelayanannya ke tempat yang lain. Benar-benar tidak masuk akal, ya. Benar-benar Yesus menjauhi menurut pikiran kita. Tidak datang lagi sehingga benar-benar dikatakan Lazarus mati, meninggal gitu ya. Firman Tuhan mengingatkan kita apabila doa kita tidak serta atau segera dijawab. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ini memberikan jawabannya secara prinsip untuk kita. Yang pertama, kasihnya tidak terbatas kepada kita. Ya, di saat kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita sehingga kita sudah diselamatkan. Di dalam ayat yang ketiga dalam nas pembacaan kita, Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, di situ pertanyaan kedua saudaranya memanggil Yesus. Kembali lagi seperti yang saya katakan, Yesus malah terus menjalani tugas pelayanan ke tempat yang lain. Tuhan sudah tahu pasti yang terbaik bagi perjalanan misi utamanya. Bagi kita juga, ada yang rencananya lewat penderitaan yang kita alami, untuk banyak orang yang tidak pernah kita pahami dengan cara Tuhan, semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Tapi kita hanya mau supaya ikuti maunya kita. Seolah-olah kita mau, Tuhan mau ikut maunya kita. Gini loh Tuhan, gini ya. Tapi mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Walau sekalipun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak terlepas yang namanya penderitaan, bahkan sampai kematian pun yang membuat kita terpisah dari orang yang kita kasihi. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengasihi. Ada maksud, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kita akan melihat kembali dalam kisah Lazarus ini. Apa maksud, rencana Tuhan bagi kehadiran Lazarus kembali atau Lazarus dibangkitkan kembali. Ada maksud tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Kakak beradik itu sudah sangat akrab dengan Yesus, ya. Dan juga Yesus pernah tinggal serumah dengan mereka dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-38, di situ sudah menjelaskan keakraban mereka bersama dengan Yesus sehingga mereka datang menghampiri Yesus, panggil untuk mendoakan saudara mereka yang sedang sakit. Dan juga 6 hari sebelum penyalipannya, Yesus pernah singgah di rumah mereka. Nah, itu kebersamaan dan mereka sangat mengenal Yesus, siapa Yesus, ya, sehingga mereka akrab sekali dengan Yesus. Sehingga mereka sangat kecewa tak kala Yesus tidak hadir pada saat mereka panggil Yesus untuk mendoakan saudara mereka yang sedang sakit pada saat itu Lazarus. Yang berikut, Yesus Kristus maha mengerti keberadaan kita. Ya, Yesus Kristus maha mengerti. Di dalam ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ya, di sini sudah sangat jelas. Bukan membawa kematian, itu perkataan Yesus. Tetapi, ya itulah pikiran kita manusia. Ya apa sih kata Yesus ini membawa kematian, tetapi kenyataannya sudah mati gitu ya. Itulah pikiran kita manusia, tetapi kita akan kembali mengikuti kisah atau cerita kebenaran firman Tuhan ini. Yang pasti, Yesus mengetahui bahwa Lazarus sakit. Dia tidak hanya mengetahui penderitaan yang Lazarus alami. Dengan jelas bahwa ada rencana besar yang Yesus Kristus yang akan dinyatakan melalui penderitaan bahkan sampai kematian Lazarus sehingga dia akan membangkitkannya kembali. Ya, karena dalam pengetahuan Yesus Kristus, ia menjamin, ya, di dalam ayat kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang keempat, Yesus Kristus menjamin, ya,
dengan namanya sendiri. Dikatakan dalam ayat 4, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan sebagai jaminan. Anak Allah dimuliakan. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi kemahatauan Yesus tentang masalah yang kita hadapi. Dia maha mengerti dan mendengar segala doa kita. Apapun keputusannya, tidak pernah salah dalam perencanaannya untuk kita memberikan yang terbaik. Walaupun menurut ukuran kita jauh berbeda sekali. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, kita juga harus mengikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan, waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Bukan berarti kita meremehkan kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Tidak, Tuhan maha tahu. Tuhan bisa menjawab pada saat kita meminta. Ya, itu kita sangat yakin dengan hal itu. Tetapi kebanyakan kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Proses demi proses yang selalu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya untuk pribadi kita saja. Orang lain juga akan diberkati lewat kesaksian hidup kita. Lewat apa yang kita alami sehingga kita dapat melewatinya. Orang dapat diselamatkan lewat itu. Yang berikut, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dalam ayat yang ke-25 dalam nas pembacaan kita, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini penegasan Yesus bahwa segala sesuatu ada di dalam tangannya. Dia Maha Kuasa untuk melakukannya. Tapi kedua saudaranya ini belum paham-paham juga apa maksud rencana Tuhan di dalam kematian saudara mereka ini, Lazarus ini. Ya memang begitulah kehidupan kita manusia, maunya kita, Tuhan itu ikut maunya kita, aturannya kita. Tetapi pada saat ini kita harus belajar mengikuti segala jalannya Tuhan. Walaupun harus duka cita yang kita alami, mari kita belajar. Kalau kita sadar hidup kita ini adalah milik Tuhan, kita tidak akan kemana, sorga menanti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam penundaan Yesus ke rumah Lazarus, akhirnya Lazarus dikatakan benar-benar mati. Tanpa sempat disembuhkan oleh Yesus. Ya, tanpa sempat disembuhkan oleh Yesus. Yesus datang setelah ia dikuburkan selama 4 hari. Wah, ini ukuran manusia ini sudah membusuk ya. Sudah 4 hari baru Yesus datang. Mungkin kalau di tempat kita, ngapain kamu ke sini? Sudah begini jadinya, gitu ya. Mungkin kalau, ya maaf cerita ya, mungkin Pak Gembala lambat datang. Ngapain datang? Sudah terlambat, dada guda, ya. Tapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berserah kepada Yesus, ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bukan pada saat kita meminta, ya. Sekali lagi, boleh saja pada saat kita meminta, tapi kebanyakan firman Tuhan mengajar kita untuk tetap bertahan agar iman kita semakin bertumbuh terus di dalam kita mengikuti Tuhan. Karena bukan pada satu hari saja kita menghadapi masalah. Besok ada lagi, lusa ada lagi. Selama kita masih hidup di dalam dunia, hanya di sorga tidak ada penyakit, penderitaan, sakit. Selagi kita masih hidup di dalam dunia, mari kita tetap belajar terus kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus Maha Kuasa yang mengerti akan kehidupan kita. Harapan Maria untuk melihat mujizat kesembuhan, ya, pada saat mereka berharap Yesus hadir pada saat sakit, memberikan pemulihan. Itu harapan kedua saudaranya. Itu sudah sirna. Tidak ada gunanya bahwa mereka sudah tahu pasti saudara mereka sudah mati atau meninggal. Ya, disitulah perbedaan konsep kuasa yang Maria harapkan dan konsep kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sangat jauh sekali. Kita tidak pernah memahami, tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Di saat kita mau berserah, meminta kepada Tuhan, berarti mari kita belajar mengikuti waktu, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Yesus membangkitkan orang mati. Ini membuktikan bahwa Yesus Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan seturut dengan kehendaknya.
Firman Allah mencatat 4 peristiwa mujizat kebangkitan yang melibatkan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-11, Yesus membangkitkan anak janda di Nain. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 sampai 56, Yesus membangkitkan anak Yairus. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dalam yang kita pelajari pada saat ini. Injil Matius 28 ayat 1 dan sampai 10. Dan Yesus yang paling ajaib, hebat, ia membangkitkan dirinya sendiri setelah 3 hari dikubur. Itu Yesus yang kita sembah. Dia dapat membangkitkan dirinya sendiri dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Yang berikut, Tuhan memiliki waktu yang tepat dalam hidup kita. Ya, kita belajar mengikuti waktu Tuhan. Kalau selama ini kita ingin mau mengatur Tuhan, saya maunya seperti ini Tuhan. Ya bukannya tidak boleh, kita boleh menyampaikan segala pergumulan, tetapi sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kita, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, bukan kehendak kita. Kita boleh menyampaikan pergumulan kita, tetapi pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tuhan pemilik waktu. Di dalam ayat yang ke-21 dalam nas pembacaan kita, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yaitu sebuah penyesalan perkataan dari saudara Lazarus. Ya, mungkin ya sebagai perwakilan kita sebagai manusia, tentu itu yang terungkap. Semua manusia hanya tahu waktu, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, hanya sebatas itu. Ya, namun manusia hanya bisa melalui satu kurun waktu, waktu yang tertunda, waktu yang terlambat, waktu yang sia-sia. Yesus Kristus maha mengetahui segala waktu yang terbaik bagi kita. Mari kita belajar terus kepada Yesus yang mengetahui waktu yang terindah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang berikutnya, Yesus memiliki tujuan yang sangat mulia bagi pribadi kita. Kita bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan. Kita sudah berpuluhan tahun sudah mengikuti Yesus. Ya, jangan hanya sekedar mendengar firman, duduk pangku tangan, kita sudah diajari kebenaran firman Tuhan. Menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya. Dalam ayat yang keempat dalam nas pembacaan kita, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Di situ dia menegaskan, anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus juga mempunyai tujuan yang mulia melalui yang kita alami, seperti kisah Lazarus yang kita renungkan pada saat ini. Supaya melalui kehidupan penyakit Lazarus, kemuliaan Allah dinyatakan, banyak orang diberkati. Supaya murid Yesus belajar mempercayai segala kebaikan Tuhan itu pada saat itu. Dan kepada kita juga agar kita tahu kebaikan Tuhan yang menyertai memelihara kehidupan kita. Supaya kebangkitan Lazarus menjadi simbol adanya kebangkitan yang kekal. Kita tahu hanya di dalam Yesus ada jaminan yang pasti. Supaya banyak orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu sungguh luar biasa. Ya. Ada suatu kisah yang bernama Fran. Dalam kehidupannya dia ingin selalu menjadi orang yang selalu pergi ke bulan. Dalam cita-citanya dia mengikuti perkuliahan sampai pada waktunya diumumkan bahwa dia salah satunya akan berangkat ke bulan lewat pesawat yang ke bulan. Tapi tiba-tiba ada kabar bahwa dia ditunda, tidak akan masuk ke dalam pesawat itu. Dia sangat kecewa sekali mendengar berita itu. Apa sih maunya Tuhan, katanya. Saya sudah bergumul
bertahun-tahun mengikuti pendidikan ini supaya cita-cita saya mau sampai kepada ke bulan katanya. Dan dalam doa saya terus-terus, kok Tuhan menjawab yang lain? Apa maksud Tuhan di balik semuanya itu? Singkat cerita, mereka menyaksikan penerbangan pesawat itu meluncur ke angkasa. Ya, kira-kira masih bisa dilihat pesawat itu meledak. Dar. Baru dia sadar. Andai kata saya di dalamnya, apa yang terjadi? Baru dia sadar. Ya. Maksudnya yang saya mengingatkan kita di situ, Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita. Walaupun kita belum pahaminya, tapi mari kita belajar terus. Kalau belum waktunya, ya berarti Tuhan tidak mau kita lewat jalannya itu. Jalan yang harus kita tempuh menurut pikiran kita baik. Seperti Fran ini, ya. Dia melihat pesawat itu meledak di udara, baru dia sadar. Andai kata saya ada di dalamnya, mungkin salah satunya saya sudah mati di situ. Ada maksud, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Karena di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ada waktu Tuhan menjawabnya. Iya, pada saat kita berdoa Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Ada waktunya tidak. Dalam arti bukannya sama sekali tidak menjawab, dia mengarahkan kita ke arah yang lain. Ya. Contoh saja kalau kita minta mobil, kita tidak tahu, sama sekali tidak mengerti akan tentang mobil. Kita minta. Tuhan tahu, oh ini pasti akan malapetaka jadi dia. Diarahkan kepada ketinting. Karena kita tahu bahwa ketinting. Ya. Sehingga kita kecewa. Ya. Tapi kita tidak pahami. Ya itu maksudnya, ibaratnya Tuhan tidak menjawab, diarahkan kepada berkat yang lain. Dan juga tunggu. Ya itu proses demi proses yang harus kita lalui. Supaya kita dikuatkan dalam iman penyerahan kita menjalani hidup ini. Bahkan orang lain di sekitar kita melihat kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Orang lain memperoleh kekuatan lewat kesaksian hidup kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau doa tidak sesuai dengan harapan kita, tetaplah percaya bahwa apapun keputusan Tuhan atas kondisi kita, itulah yang terbaik, termulia, yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun kita belum mengerti maksud, tujuan akhirnya, mari kita tetap percaya. Sebagaimana kisah tentang Lazarus, mereka tidak pahami bagaimana akhirnya. Kalau kita melihat akhir dari kisah Lazarus ini, maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu, agar orang banyak diselamatkan, itu tujuannya. Kalau Yesus hadir pada saat Lazarus lagi sakit, dia berikan kesembuhan, mungkin hanya saudara atau kedua saudaranya yang tahu, atau keluarga dekatnya, mereka saja yang tahu bahwa Lazarus sembuh karena Tuhan. Tapi kalau Yesus hadir pada saat Lazarus sedang mati, sudah 4 hari atau 4 hari sudah membusuk, dia membangkitkan, orang banyak tahu. Dan banyak orang yang diselamatkan oleh kesaksian bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang hidup yang dapat membangkitkan orang mati. Itu tujuan, misi utama Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Agar kita memahami apa maunya Tuhan bagi pribadi kita. Ibarat ini kita adalah alat peraga di dalam tangan Tuhan. Apa maunya Tuhan bagi kita? Mari kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Ia mengasihi kita, Ia mengerti masalah kita. Ia memiliki kuasa untuk menolong kita dengan caranya sendiri. Ia memiliki waktu yang tepat dan Ia memiliki tujuan yang terbaik, termulia untuk saya dan jemaat Tuhan. Agar segala sesuatu yang kita lakukan tidak membawa malapetaka bagi kita, melainkan kita belajar terus apa yang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini. Yang telah mengingatkan kita kembali, ada tujuan yang terbaik yang Tuhan lakukan meskipun Lazarus harus mengalami kematian pada saat itu. Tapi dengan kebangkitannya kembali, orang banyak diberkati, bahkan menerima keselamatan. Demikian juga Tuhan mau dengan kita. Agar kesaksian bukan hanya di dalam kalangan keluarga kita saja. Baik di jemaat, dimanapun kita berada. Karena kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, berarti mana bukti bahwa kita mengasihi Tuhan.
Kita bukan hanya sekedar pendengar, melainkan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam arti orang dapat melihat bahwa Yesus yang hidup dalam kehidupan kita, orang dapat mengerti dan menerima. Bagaimana kita mau menyampaikan Injil Tuhan kepada orang yang belum mengenal. Nanti orang mengatakan, orang Kristen saja begini-begini. Bagaimana kita mau mengikut? Ya, Mama Gandhi, orang yang terkenal sekali, dia sangat mengasihi apa yang Yesus ajarkan. Tapi yang membuat dia tidak mau menjadi orang Kristen, karena kesaksian orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Kristen, dia melihat, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Karena hanya dengan perbedaan kulit saja, orang menolak Mama Gandhi, ya, sehingga dia tidak menerima Yesus. Tapi dia sangat senang dengan pengajaran Tuhan Yesus mengenai kasih. Jadi kita yang sudah memiliki Yesus Kristus itu, mari kita tetap berkomitmen, jalan terus bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau Anda sadar bahwa Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak membiarkan dengan cara apapun. Tujuannya, Tuhan sudah menentukan yang terbaik bagi kita dengan segala jalan yang terbaik Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam setiap pribadi kami orang yang percaya kepada Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami untuk lebih memahami dan siap melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kami. Dan siap meninggalkan apa yang harus kami tinggalkan dalam hidup lama kami dan menjadi hidup baru dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dapat dituntun untuk selalu menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman atau berita gereja. Kepada BBJ saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Berita gereja dan pengumuman hari ini Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Untuk jumlah kehadiran kita pada hari ini itu berjumlah 207 orang. Untuk ibadah perkawan sebentar siang jam 3, yang memimpin pujian Ibu Marta Enjau, yang menyampaikan firman Tuhan Ibu Joyce Eleonari. Sekali lagi untuk ibadah perkawan sebentar siang jam 3 yang memimpin pujian Ibu Marta Enjau, firman Tuhan Ibu Joyce. Untuk ibadah remaja hari Jumat jam 5 sore yang memimpin pujian Saudari Norita dan yang menyampaikan firman Tuhan Ibu Rostina Lawai MPDK. Untuk ibadah kelompok doa sebentar malam dimulai jam 7:30 malam melalui siaran YouTube channel GKI Tengkapak. Dan untuk kolekte kelompok doa bisa dimasukkan ke dalam amplop atau dalam kertas putih dan dituliskan nama kelompok doanya dan dapat dikumpulkan pada saat ibadah Minggu pagi ketika kolekte dijalankan di antara kita. Sekali lagi untuk ibadah kelompok doa jemaat sebentar malam dimulai jam 7:30 malam melalui channel YouTube GKI Tengkapak. Mari kepada Bapak Ibu kita bisa mengikuti ibadah kelompok doa jemaat ini dan untuk kolekte bisa dimasukkan ke dalam amplop atau dimasukkan ke dalam kertas putih dan dituliskan nama kelompok doa dan kolekte kelompok doa bisa dikumpulkan pada saat ibadah Minggu pagi ketika kolekte dijalankan.
diberitahukan kepada seluruh perkarya, perkawan, dan persimas bertahan setelah ibadah ini. Sekali lagi untuk seluruh perkarya, perkawan, dan persimas agar bertahan setelah ibadah ini. Pemberitahuan pernikahan yaitu saudara Januar dan Jumail dan Mei Chensi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 10 pagi di GKI Tenggapak. Sekali lagi pernikahan saudara Januar Jumail dan Mei Chensi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 10 pagi di GKI Tenggapak. Saya akan membacakan surat masuk di sini. Gereja Kemah Injil Indonesia, Badan Pengurus Jemaat Sideung Muara, perihal pemberitahuan pelaksanaan pernikahan kepada yang terhormat Gembala Badan Pengurus Jemaat GKI Tenggapak di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan hasil rapat keluarga calon pengantin bersama dengan Badan Pengurus Jemaat GKI Sideung Muara pada tanggal 16 Oktober 2021, telah menyetujui rencana pernikahan antara nama Julius Ishak asal Jemaat GKI Tenggapak dengan saudari Rika Alfionita asal Jemaat GKI Sideung Muara. Acara pernikahan bagi kedua saudara tersebut akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 6 November 2021 bertempat di GKI Jemaat Sideung Muara Berau. Demikian surat pemberitahuan ini kami buat untuk disampaikan di jemaat masing-masing. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sideung Muara 17 Oktober 2021, Badan Pengurus Harian Gereja Kemah Injil Jemaat Sideung Muara, Ketua Pendeta Abraham Padan MTH, Sekretaris Mika John SPDK. Ya, ini adalah surat pemberitahuan pernikahan antara saudara Julius Ishak dengan saudari Rika Alfionita pada tanggal 6 November 2021 di GKI Jemaat Sideung Muara Berau. Titipan pengumuman di sini, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 ada kegiatan vaksinasi COVID di Balai Desa Tenggapak untuk tahap 1 dan 2. Bagi yang sudah vaksin tahap 1 bisa membawa kartu vaksin tahap 1 dan bagi yang belum vaksin sama sekali membawa KTP atau fotokopi KK 1 lembar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 ada kegiatan vaksinasi COVID di Balai Desa Tenggapak untuk tahap 1 dan 2. Bagi yang sudah vaksin tahap 1 bisa membawa kartu vaksinasi tahap 1 dan bagi yang belum vaksin sama sekali membawa fotokopi KTP atau KK 1 lembar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, demikian berita gereja dan pengumuman untuk kita hari ini. Atas kesabaran kita mendengarkannya semua, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Terima kasih untuk semua pengumuman yang sudah disampaikan untuk kita perhatikan. Baiklah jemaat Tuhan, tiba kita di penghujung ibadah kita pagi ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita menaikkan pujian kita yang mengatakan menyenangkan-Mu. Biarlah kehidupan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita kerjakan setiap hari. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Di penghujung ibadah kami pada siang hari ini, sebagai ungkapan syukur terima kasih kami kepada Engkau, Allah yang kami sembah, pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu menjadi ungkapan syukur dan iman percaya kami untuk menyenangkan hati Tuhan, khususnya sepanjang sepekan yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Sepanjang sepekan ke depan ini, Tuhan sertai, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Yesus Kristus, sumber segala berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Ia datang dan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1, 2. Ya, untuk perkawan Perkarya Persimas seperti pengumuman supaya bertahan dulu.